Jadi kalau gue kan emang di depan ini kan lu bisa lihat ini kan gue ini transplantasi rambut nih yang di depannya. Tapi yang ditebel di belakang, nih yang di sini nih itu hasil perawatan gue. Oke guys, kembali lagi sama gue Mesa. So kali ini gue akan ngebahas tentang transplantasi rambut. Jadi kayaknya udah lama banget ya gue nggak ngebahas transplantasi rambut ya guys. So mari kita mulai guys. Jadi gue akan ngebahas mengenai siapa sih orang-orang yang cocok buat melakukan transplantasi rambut. Jadi 3 orang ini cocok buat melakukan transplantasi rambut. Nah, siapa itu? Yang pertama adalah orang-orang yang udah nyobain perawatan dan ternyata hasilnya kurang memuaskan atau kurang maksimal lah ya. Jadi misal ini orang ini udah nyobain perawatan lah ya, udah nyobain Big Five, bahkan udah diimprove sama hair serum, udah nyobain pakai ditambah, pokoknya banyak lah, udah komplit sekomplit-komplitnya. Ternyata dia hasilnya tuh kurang memuaskan. Jadi rambutnya udah tebel, tapi kurang puas aja gitu dengan hasilnya. Mungkin bisa jadi kayak folikel rambutnya tuh udah banyak banget yang mati. Jadi ya kalau udah mati kan nggak bisa lagi tuh diselamatin sama perawatan. Ya akhirnya dia memutuskan untuk menambahkannya dengan transplantasi rambut. Nggak usah jauh-jauh, itu gua. Jadi gua kan udah nyobain perawatan ya guys, gua udah nyobain perawatan, tapi ternyata gua sebenarnya udah terlambat. Gua udah telat banget pakai perawatan, sehingga rambut gua udah nggak bisa diselamatin. Banyak rambut gua yang nggak bisa diselamatin, terutama di bagian hairline. Jadi hairline gue ini udah nggak bisa selamatin, that's why gue transplantasi rambut di bagian hairline doang. Tapi rambut yang di sini nih, yang di sini nih, ini adalah rambut-rambut yang masih bisa diselamatin sama perawatan. Jadi ini rambut perawatan gue, yang di ini yang agak mengembang keriting lucu ini ya rambut transplantasi rambut gue, oke? Nah yang kedua adalah orang yang udah perawatan tapi ternyata mengalami efek samping yang berlebihan. Jadi sebenarnya perawatan ini kan juga punya efek samping ya, terutama di venous dan minoxidilnya. Nah, tapi umumnya efek samping ini nggak akan terjadi lebih dari sebulan umumnya ya guys. Tapi kalau misalnya lu efek samping itu bertahan lebih dari sebulan, bisa jadi lu emang nggak cocok sama si perawatan ini gitu. Misal ambil contoh venous. Venous kan bisa bikin lo agak capek, terus lo bisa bikin lo susah ereksi, bisa bikin lo ya kurang lebih hal-hal yang bersifat nafsu lo rendah lah, nafsu lo turun gitu. Tapi umumnya nggak nyampe sebulan tuh bakal normal lagi sih. Tapi kalau lo udah cobain kayak gitu dan lo ngerasa kayak efek sampingnya nggak ditolerir sama lo, berarti lo nggak cocok sama venous. Atau lu udah nyobain minox juga, ternyata lu alergi gitu, berarti lu juga nggak cocok sama si perawatan ini gitu guys. Ya jadi emang perawatan juga nggak semua orang bakalan cocok ya guys. Ada beberapa orang yang mungkin bisa jadi emang dia terlalu sensitif terhadap perawatan ini, jadi emang nggak bisa gitu, nggak bisa perawatan. Efek sampingnya terlalu berlebihan, dia ngerasain efek samping tersebut. Jadi ya nggak mau dia harus transplantasi rambut. Terus yang ketiga adalah orang-orang yang emang nggak mau perawatan aja gitu. Kayak mungkin dia emang nggak mau perawatan gitu. Dia bukan dia yang udah nyoba perawatan terus nggak memuaskan, bukan orang yang mengalami efek samping, tapi emang nih orang nggak mau perawatan. Kayak nggak bro, gue nggak mau perawatan, gue transplant aja lah. Nanti kalau misalnya rambut asli gue rontok, gue transplant lagi gitu. Jadi ya mungkin buat orang-orang yang bisa dibilang budget sultan lah ya, mungkin yang ketiga ini orang-orang yang budgetnya sultan, yang bisa transplant berkali-kali, ya itu cocok sih. Jadi lu nggak usah perawatan. Lu kalau misalnya transplant, misal pertama transplantnya di depan, ternyata yang di belakang rontok juga, ya lu transplant lagi. Jadi ya gitu. Tapi kalau budgetnya kayak gua yang pas-pasan, ya baiknya ya kombinasi aja lah ya guys, transplantasi terus yang di sini tuh di maintain sama perawatan.
Jadi kalau gue kan emang di depan ini kan lu bisa lihat ini kan gue ini transplantasi rambut nih yang di depannya. Tapi yang ditebel di belakang nih yang di sini nih itu hasil perawatan gue. Dan gue pun sampai sekarang pun gue masih perawatan. Gue pakai Finmix. Finmix sehari sekali. Finmix itu topical Venus plus Minox sehari sekali buat nge-maintain rambut asli gue. Rambut asli gue ini karena rambut asli gue ini masih diserang DHT guys. Kalau yang di sini sih chill-chill aja, santai-santai aja ya. Karena dia emang rambut transplant kan DHT resisten. Cuma yang di sini nih yang jadi masalah. Ini rambut di sini nih masih sensitif terhadap DHT gitu. Nah, kalau kalian ada niat buat transplantasi rambut dan untuk kedepannya mau dan bisa aja buat transplantasi rambut lagi, ya sebenarnya perawatan nggak dibutuhkan. Misal kayak gua nih, lo transplantasi rambut di hairline, ternyata yang di sini lama-kelamaan rontok juga, ya lo tinggal transplantasi rambut lagi ya. Ya itu sih kalau lo budgetnya sultan ya. Ya kurang lebih kayak gitu sih guys, 3 orang itu yang cocok bisa jadi kandidat bagus buat transplantasi rambut, oke? Oh ya, by the way transplantasi rambut sekarang itu lagi ada promo banget. Itu harganya cuma 17 juta, itu udah full graft, max graft. Dan udah, ya pokoknya udah komplit lah ya. Ya pokoknya udah komplit lah. Buat detailnya langsung cek aja di video deskripsi. Itu 17 juta doang di Turki ya. Amazing. Oke gitu aja dari gua. Semoga apa yang gua sharing bermanfaat. Buat teman-teman yang pengen gabung grup, pengen konsul langsung cek aja di video deskripsi, oke? Salam berambut, cheers!